Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selalu semangat pagi. Siswa-siswi yang baik, yang hebat, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jaga jarak. Jangan lupa berolahraga untuk kebugaran kalian. Kemudian makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun kalian. Jadi selalu Pak Guru ingatkan, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, jangan lupa berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Pagi ini Pak Guru akan menjelaskan tentang penggunaan to, in order to, dan so that, yang mana masalah ini sudah Pak Guru berikan pekan yang lalu. Tolong perhatikan yang baik. Kalian sudah menulisnya, sudah mengerjakannya. Yang sekarang ini Pak Guru hanya menjelaskan ulang sedikit. Dengan penggunaan to, in order to, dan so that. Mulai ya? Oke. Terkadang kita merasa bingung dalam membedakan kata sambung dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menggunakannya? Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata sambung atau conjunction. Jadi kata sambung dalam bahasa Inggrisnya adalah conjunction yang biasa digunakan seperti and, dan, but, tetapi, whereas, sebaliknya, while, sementara, so, jadi, so that, oleh sebab itu, oleh karena itu, to, untuk atau kepada, in order to, agar supaya, atau biasa kita katakan supaya, kemudian then, lalu, dan lain-lain. Jadi, kata sambung yang biasa digunakan adalah and, but, whereas, while, so that, to, in order to, then, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Dikarenakan banyaknya daftar kata sambung membuat kita bingung bagaimana menempatkannya dalam kalimat. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini penjelasan kata sambung to, in order to, dan so that. Ya, mulai kita bahas satu per satu. Perhatikan dengan baik. Kita akan membahas kata sambung yang menggunakan kata to. Kata sambung to di sini artinya untuk, bukan kepada. Tapi artinya juga kepada, to Ani, kepada Ani. Ya, kalau kita menulis surat. Kalau biasanya kalian mengartikan kata to menjadi kepada, tapi kali ini posisinya berbeda. Ketika posisi kata to sebagai kata sambung, makna artinya berubah menjadi untuk. Kata sambung to, sekali lagi, kata sambung to diikuti kata kerja. Setelah kata sambung to ditambah verb pertama. Jadi Pak Guru ingatkan sekali lagi, setelah menggunakan kata to ini, kita menggunakan kata kerja yang pertama. To ditambah verb pertama, kata kerja pertama.
Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata sambung to. Perhatikan baik-baik. We should eat breakfast to do our activities during the day. We should eat breakfast. Kita harus sarapan, to do. Nah, perhatikan to do. Untuk melakukan aktivitas kita during the day. Apa during the day? Seharian. Jadi sekali lagi, we should eat breakfast to do. Dengan adanya eat, to do our activities during the day. Kita harus sarapan untuk melakukan aktivitas kita seharian. Next, berikut, we should jog to have stronger lungs. We should jog to have. Perhatikan to have. Ya, setelah to have stronger lungs. Kita harus berolahraga, harus jogging untuk mendapatkan paru-paru kita lebih kuat. Strong lung. Ngerti ya? Jadi kata to do, kata kerja asli. To have, kata kerja asli. Berikut. Perhatikan dua contoh di atas. Kata sambung to maknanya adalah untuk. Dan setelah kata to diikuti kata kerja pertama. Kata do dan have adalah kata kerja pertama. Ingat, sekali lagi Pak Guru ingatkan, kata to itu setelah to tidak boleh kalian menggunakan kata kerja yang lain, harus kata kerja pertama. Ya. Satu contoh lagi. Lagi Pak Guru ingatkan, satu lagi contoh kalimat yang menggunakan kata sambung to. Coba perhatikan dengan baik. Salsa join the competition to get the reward. Salsa join the competition to get. To get. Untuk mendapatkan. Jadi kata get adalah kata pertama, kata kerja pertama. Salsa bergabung di kompetisi itu untuk mendapatkan reward. Nah, kalian bisa menganalisakan dari kalimat tersebut setelah kata to ada kata kerja get yang mana adalah kata kerja pertama. Sekarang silahkan untuk lebih mendalaminya, kalian bisa berlatih membuat kalimat sendiri dengan kata to. Namun Pak Guru tekankan setelah kata to adalah kata kerja pertama. Oke, berikut sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang kata sambung yang menggunakan in order to, yang artinya supaya. Atau sering kita mengatakan agar supaya. In order to. Kata sambung in order to di sini artinya supaya. Ingat, yang jelas artinya supaya. In order to, supaya. Contoh, Salma says we should eat enough in order to be healthy. Salma berkata kita harus cukup makan supaya menjadi sehat. To be. We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan yang teratur, kita harus makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Perhatikan dua contoh kalimat di atas. Kata sambung in order to bermakna supaya.
Contoh kalimat yang kedua ditambahkan dengan not jika kalian bermaksud membuat kalimat dengan arti supaya tidak. Seperti contoh tersebut. Di sini Salma says we should eat enough in order to be healthy. Salma mengatakan kita harus cukup makan supaya sehat. Supaya menjadi sehat. Kalau yang di bawah, we should eat well in order not to get sick easily. Jadi kita seharusnya makan dengan teratur, dengan baik, supaya tidak mudah sakit. Paham ya? Understand? Oke, next. Kita lanjut. Sekarang yang ketiga, kata sambung so that. Kata sambung so that artinya sama seperti kata sambung in order to, yaitu artinya supaya. Artinya apa? Supaya, sama. Lalu bagaimana cara membedakan menggunakannya? Nah, anak-anakku sekalian, ada perbedaan menggunakan kata sambung ini. Kata sambung so that biasanya diikuti sebuah kalimat atau sebuah klausa. Jadi sekali lagi kata sambung so that biasanya diikuti sebuah klausa atau kalimat. Paham ya? Contoh, we should eat enough fruits so that we will be healthy. Kita seharusnya makan cukup buah-buahan supaya kita menjadi sehat. Supaya kita akan menjadi sehat. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes do not lay their eggs there. Kita harus membersihkan kamar mandi kita, bathtubnya itu dengan teratur, so that supaya nyamuk-nyamuk tidak meletakkan telur-telur mereka itu di sana. Sekali lagi, we have to clean our bathtub regularly so that supaya mosquitoes, nyamuk-nyamuk, tidak meletakkan telur-telur mereka di sana. Perhatikan dua kalimat di atas. Setelah kata sambung so that diikuti sebuah klausa atau kalimat. Syarat sebuah kalimat yaitu adanya subjek dan kata kerja. Sekali lagi Pak Guru tekankan syarat sebuah kalimat itu yaitu adanya subjek dan kata kerja. Dari kalimat tersebut bisa kita perhatikan setelah kata sambung so that ada kalimat yang lengkap dengan subjek dan kata kerjanya. Kita lihat so that we will be healthy. Kita akan sehat. Sudah ada subjek dan predikatnya. Kemudian so that mosquito, nyamuk-nyamuk, do not lay, tidak meletakkan their eggs there. Jadi sudah ada subjek dan predikatnya lay. Paham ya? Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa buka buku cerah kelas 9, halaman 40 dan 41. Materi Google Classroom pekan yang lalu yang Pak Guru sudah berikan. Nah, sekarang kalian selesaikan. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan segera mengumpulkan. Pak Guru tunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.